Oke, selamat malam semua yang lagi menyaksikan dimanapun semua yang berada di sini ya, ataupun yang lagi mendengarkan. Kali ini Guru Ngobrol kembali lagi hadir dengan satu tema yang tidak kalah menarik dan dengan bukan bintang tamu ya, tapi narasumber yang sangat luar biasa, tidak kalah dari narasumber-narasumber yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada Kurnia Dwi Jayanti. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya panggilnya Nia ya, biar lebih lebih enak gitu, Oke, boleh biar lebih boleh. santai gitu kan. Kita Lebih kan santai. temanya ngobrol nih ya, Iya, apalagi tema yang kita akan obrolkan adalah tema-tema yang unik dan semoga menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. iya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya perlu memperkenalkan tentang Nia nih, biar semua yang lagi menyaksikan atau yang lagi sekarang mendengar malam ini itu semakin tahu dengan pelayanan dan pengalaman Nia, sehingga akhirnya kita bisa jadikan sebagai narasumber hari ini untuk ngobrol tentang tema hari ini. Dan tema kita hari ini adalah tentang anak berkebutuhan khusus, mengenal dan mencintai anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi nama lengkapnya adalah Kurnia Dwi Jayanti. Ini lahirnya di Temanggung. Lalu di tahun 2008 itu mendapatkan kesempatan untuk beasiswa belajar di Teacher College atau TC UPH dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Lalu kemudian mulai dari tahun 2012 memulai pelayanan mengajarnya di Sekolah Lentera Harapan Koja di Jakarta Utara, betul ya? Nia Iya, ya, Jakarta Utara. Dan di situ mengajar di TK ya, sebagai iya. guru TK selama 4 tahun. Lalu disitulah akhirnya mulai berinteraksi atau mulai ketemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga pada tahun 2015 ini semakin diberikan beban dan kerinduan, keinginan untuk menggali lebih dalam tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan akhirnya di tahun 2016 mulai bekerja di Hope Special Needs Center. Dan setelah 3 tahun belajar dan juga mengajar, di situ akhirnya di tahun 2019 kabar menggembirakannya adalah dipercayai sebagai kepala sekolah Sunshine Class gitu ya. Ini khususnya untuk anak-anak dari umur 5 sampai 11 tahun. Oke. Dan juga balik lagi ke tahun 2018, ini ternyata juga guru sekolah minggu nih, ya. Guru Iya, sekolah minggu betul banget. anak-anak yang sama juga berkebutuhan khusus di GRII, Gereja Reform Pusat ya. Iya, di Kemayoran. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kayaknya pengalaman masih singkat tapi udah kaya sekali nih tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak salah kalau kita semua hari ini akan berbagi dan mengenal dan akhirnya makin mencintai anak-anak berkebutuhan khusus dan semoga menjadi berkat. Oke, jadi selamat datang Nia di Guru Ngobrol kali ini. Iya, terima Semoga kasih sudah kita diundang bisa juga. ya, menjadi berkat. Iya, amin. Oke. Kira-kira ada yang mau ditambahkan dari Cukup. pengalaman ini, ada Ada. yang kurang? Cukup ya? Sudah aja cukup. Biar Ya. orang makin penasaran ya. Dan Nanti kalau cerita panjang lebih panjang lagi ceritanya. oh, oke. Jadi Oke. sudah siap nih ya? Siap Ya, berbagi nih ya boleh. dengan Ya. semua pengalaman dan pelayanan gitu. Oke. Nah, kita mulai nih dari pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka. Saya lihat contekan saya dulu nih. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang guru ngobrol di sini Mm-mm. yang membahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus, kurang afdol kalau kita tidak bahas dulu sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu yang seperti apa sih? Kenapa kita sebut sebagai anak berkebutuhan khusus? Nah, pertanyaan pertamanya adalah eh, apakah anak berkebutuhan khusus ini itu berbeda dengan misalnya orang menyebutnya difabel. Banyak kan istilah itu ya. Orang-orang itu bilang sebutnya difabel. Nah, kalau dari pengalamannya Nia nih selama mengajar melayani anak-anak berkebutuhan khusus baik di sekolah formal ya ataupun di sekolah minggu tadi. Gimana Nia? Oke, dari apa yang disebut anak berkebutuhan khusus dulu ya, gitu. Jadi kalau yang saya pelajari gitu ya dan saya dapatkan anak atau ini secara umum ya juga dewasa ya, Ya, anak atau orang dewasa yang berkebutuhan khusus itu adalah mereka orang-orang yang memiliki hambatan
bisa secara fisik, bisa secara mental, atau mungkin dia juga perilakunya, sosial, emosi gitu, sensori. Nah, dalam hambatan itu mempengaruhi mereka ketika beraktivitas sehari-hari gitu. Sehingga waktu mereka beraktivitas itu memerlukan bantuan misalnya cara-cara khusus atau mungkin alat-alat khusus gitu ya, peralatan khusus atau mungkin dia perlu bantuan orang lain gitu ya, gitu. Jadi mereka yang sebenarnya sama seperti kita gitu ya, dilahirkan tapi mereka memiliki hambatan. Hambatan itu yang mengharuskan mereka dibantu dengan cara atau alat bantuan gitu. Nah, kalau untuk pengertian yang difabel, apa ABK dengan difabel itu sama gitu. Itu sama, sebenarnya itu masalah istilahnya aja sih ya gitu. Maksudnya Oh. ada banyak istilah gitu yang dipakai gitu baik di Indonesia ataupun secara internasional gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri sih lebih banyak, lebih sering, lebih umum dipakai itu disabilitas gitu kan Bu. Hmm, Kalau mungkin disabilitas ya. iya disabilitas, tapi sebenarnya orang itu seringnya jadi salah salah persepsi gitu karena disabilitas biasanya dipakainya dis itu artinya disable gitu artinya tuh nggak bisa apa-apa gitu kan misalnya kalau wifi-nya disable gitu kan terus berarti dia mati dan nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Nah itu yang orang jadi mikirnya berarti anak disabilitas atau anak disabel itu berarti nggak bisa apa-apa gitu. Padahal sebenarnya artinya kalau difabel itu kan differently able gitu. Dia punya uh, kemampuan, abilitas yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya itu kalau masalah istilah itu uh, bisa pakai itu asalkan tidak merendahkan si anak tersebut gitu. Sedangkan tadi arti dari disabilitas itu sebenarnya bukan itu gitu. Jadi memang artinya adalah disabilitas itu adalah untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Bukan berarti mereka tidak bisa apa-apa gitu. Iya. Oke, berarti mereka tuh punya hal yang berbeda saja ya. Betul Iya, ya. beda. Dari tadi Nia mengatakan bahwa differently able. Differently able Kata itu kunci untuk difabel. ya, Nah, untuk memahami anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, berarti dari pendapat Nia tadi berarti Nia tidak setuju jika kita itu menggunakan kata disabilitas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ya. sebenarnya nggak apa-apa pakai gitu, asalkan orang itu tahu makna dari kata disabilitas itu gitu. Jangan sampai dimaknai sebagai dia tidak mengerti atau itu menjadi suatu yang merendahkan mereka gitu. Kalau orang dulu kan uh, mengatakannya cacat gitu kan. Kalau kita beli barang gitu, barangnya cacat gitu berarti barangnya ini rusak gitu, nggak bisa berfungsi dengan baik gitu kan. Nah itu kan istilahnya merendahkan nilai mereka. Padahal kan kita diciptakan Tuhan itu ya sama gitu kan. Tapi karena memang mereka memiliki hambatan, mereka punya cara-cara khusus untuk melakukan hal-hal tertentu. Gitu. Thank you, ini akhirnya membuka pemikiran kita untuk membahas lebih lanjut ya tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, nah kalau misalnya mereka ini memang berbeda dari segi kemampuan, nah ini biasanya juga berkembang nih ya di masyarakat. Apakah orang tua yang misalnya dia itu juga mungkin adalah berkebutuhan khusus, apakah nanti anaknya ini juga akhirnya pasti berkebutuhan khusus? Artinya, apakah ada faktor keturunan nih yang menyebabkan anak itu akhirnya berkebutuhan khusus? Ya, jadi ini lebih membahas tentang faktor ya, faktor penyebab gitu ya. Kalau kita membahas faktor penyebab itu beragam gitu. Saya bilang faktor keturunan bisa gitu, tetapi tidak semuanya itu faktor keturunan gitu. Bisa juga tidak gitu ya. Kalau dari penyebab-penyebabnya nih, bisa misalnya dari awal di dalam kandungan gitu. Misalnya kalau genetik dari orang tua yang sebelumnya terus turun ke anaknya ada. Genetik yang orang tuanya tidak berkebutuhan khusus, tapi dia mengalami uh, apa,
masalah genetik gitu seperti Down syndrome gitu ya, pembelahan kromosomnya gitu, ya itu berarti kan di dalam kandungan tapi tidak diturunkan secara genetik oleh orang tua gitu ya, karena memang terjadi di cowoknya sendiri gitu kan. Lalu bisa juga waktu anak itu di dalam kandungan, misalnya ibunya sedang hamil, lalu mungkin konsumsi makanan tertentu gitu ya, minuman tertentu sehingga itu mengganggu perkembangan janinnya, itu bisa. Lalu atau mungkin orang tuanya jatuh gitu ketika hamil, ada benturan yang mengakibatkan anaknya juga terdampak gitu ya. Bisa. Ada juga yang karena kelahiran, waktu proses bayinya udah sehat nih, tapi waktu proses melahirkan ternyata anaknya kurang oksigen. Bisa itu mempengaruhi di perkembangan otaknya gitu ya. Itu yang kedua. Lalu setelah lahir, oh bayinya sudah sehat nih, sudah sehat, ternyata dia terkena penyakit tertentu atau mungkin kejang, kena panas kejang dan berakibat jadi anak difabilitas bisa gitu. Atau mungkin dewasa pun juga bisa gitu. Saya atau siapapun gitu yang sampai umur segini sehat tiba-tiba nanti di tengah jalan entah ada sesuatu kecelakaan atau apapun gitu dan itu membuat kita disabilitas gitu juga bisa gitu. Jadi kalau membicarakan tentang penyebabnya itu sangat beragam gitu. Luas ya, banyak berarti Iya, ya. banyak sekali faktornya karena disabilitas itu juga sangat luas gitu. Hmm. Berarti Mungkin kalau tidak yang tidak dikenal orang-orang kan mungkin Down syndrome, autism gitu. Sedangkan ada hal-hal yang lain atau tunarungu, tunawicara gitu. Tapi ya ternyata lebih macam-macam lagi. masih banyak lagi Masih jenis-jenisnya. banyak lagi jenisnya ya. Berarti uh, bukan hanya sekedar yang berkembang tuh faktor keturunan gitu ya, yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi ini membuka cakrawala berpikir nih semua yang mendengarkan atau menyaksikan. Nah, berarti untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu berarti kita tidak bisa memastikan ya, maksudnya dalam tanda kutip bahwa anak saya nanti apakah berkebutuhan khusus atau tidak karena banyak faktor tadi. Iya. Sehingga mungkin perlu untuk kita semua nih tahu nih tentang anak Iya. berkebutuhan khusus. Suatu saat kalau kita nanti ketemu misalnya atau bukan hanya memiliki ya, tapi mungkin kita ketemu dengan anak-anak yang lain atau di luar sana, kita pun akhirnya bisa punya pandangan yang benar seperti yang tadi ini jelaskan, pengertiannya, faktor-faktornya, dan kita tidak langsung judge ya, gitu, Iya, ke orang tua benar ataupun anak. sekali. Iya, Nah, itu yang ini sih yang maksudnya saya dan juga teman-teman saya di sekolah gitu juga dengan semua yang ada di sekolah itu selalu ingin gitu untuk orang-orang itu tahu bahwa difabilitas itu bukan hanya urusan misalnya orang tua yang punya anak difabilitas enggak, tapi itu tuh harus semua orang ya seenggaknya tahu gitu untuk bisa bertemu dengan mereka, berinteraksi dengan mereka gitu. Itu harapan kami gitu sebagai praktisi-praktisi di dunia disabilitas. Ya. nah berarti kalau berbicara tadi seperti yang melanjut ya dari pendapat penjelasannya tadi bahwa kita semua harus tahu, berarti ini mungkin bisa berbagi dengan kita semua yang lagi mendengarkan atau menyaksikan, itu perlakuan seperti apa sih yang seharusnya kita berikan ketika nanti kita itu bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau mungkin kita melayani atau kita mengajar. Jadi kayak secara umum apa yang perlu kita lakukan gitu kalau bertemu gini pertama kali gitu kan. Mungkin kadang-kadang kan pertama kali ketemu kan kagok ya. Orang yang pertama kali kita kenalan saja kan kagok, apalagi yang kita kenalan dan ternyata dia punya kebutuhan yang lebih khusus daripada kita gitu. Menurut Mia gimana? Nah, saya mau tanya dulu nih Pak Ande nih ya, ke Ande ya. Ya, Kalau menurut Ande selain kagok apa biasanya orang itu ketemu itu apa sih responnya gitu? memperhatikan ya. Oke, Pasti memperhatikan. kok beda gitu ya. Kok beda. Terus jadi ketika yang berbeda itu kan jadinya kayak mau ngomong apa juga bingung gitu kan, atau Bingung, mau oke. kan karena berbeda jadi apakah saya perlakukan sama atau saya perlakukan berbeda. Jadi kayak bisa jadi akhirnya lebih ke diem Iya. gitu ya, kalau saya secara pribadi daripada akhirnya langsung hai dan sebagainya gitu. Itu kalau dari saya sih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Thank you ya. Jadi ya itu sih respon umum gitu ya orang-orang
waktu ketemu dengan anak-anak ABK gitu ya, interaksi langsung itu kayaknya sungkan, nggak tahu, bingung gitu ya. Kadang juga kasihan gitu, ih kasihan gitu. Kita mengamati itu bukan yang gimana-gimana, cuman nggak tahu gitu ya, takut, ada juga yang Ya. takut gitu kan, harus seperti apa. Nah, makanya, ini saya mau kenalkan sedikit gitu ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya, yang, apa ya, supaya kita bisa memberikan, perlakuan yang tepat gitu ya, saya soroti dari 3 hal gitu ya, tadi ada kasihan, bingung, sama takut gitu ya. Sebenarnya kasihan muncul simpati itu, nggak apa-apa gitu ya, untuk ke orang gitu, nggak salah gitu. Tapi kalau kasihan itu jadi bikin kita, membuat kita punya pandangan yang, "Oh mereka ini menderita," gitu, "mereka ini nggak bisa apa-apa," gitu ya. Itu yang menjadi, membuat sikap hati kita itu merendahkan orang lain. Nah itu yang perlu kita ubah gitu ya. Jangan sampai waktu kita melihat itu kita merendahkan mereka gitu ya. Ya, karena tadi saya juga udah sebutkan di awal gitu ya, bahwa mereka juga sama ciptaan Tuhan gitu kan, bukan berarti mereka diciptakan dengan, berbeda itu, nggak berharga gitu ya. Mereka diciptakan kurang mulia gitu ya, seperti kita yang, kalau kalau di kita di sekolah ya, menyebut diri kita itu orang tipikal gitu ya, orang pada umumnya gitu ya. Jadi mereka itu nggak lebih rendah gitu dari, kita yang, tipikal gitu ya, gitu. Nah, terus, apa, yang kita bisa lihat lagi ke mereka bahwa mereka itu mampu gitu ya. Waktu kita lihat, oh kasihan sepertinya mereka nggak bisa, tapi sebenarnya mereka mampu gitu. Yang kita cari tahu adalah, cara khusus apa sih yang mereka lakukan gitu. Saya punya pengalaman nih waktu itu sedang mengunjungi di salah satu, eee, apa ya, yayasan untuk, Ya. eee, penyandang disabilitas fisik ya, di Jogja gitu kan. Waktu saya ke sana, saya ketemu dengan bapak yang PIC-nya gitu ya istilahnya ya. Terus, oh ternyata beliau adalah, menggunakan, kursi roda gitu. Lalu, apa, waktu ketemu gitu, terus saya amati dulu gitu kan, oh bapak ini bisa menggunakan kursi rodanya sendiri gitu kan. Oh ya udah berarti, ketika kita melihat, memang mereka bisa, kita nggak perlu terus tiba-tiba langsung, "Oh ya saya dorong," gitu ya. Kita perlu tanya gitu, maksudnya kalau mereka memang kesusahan kita tanya dulu, "Pak perlu dibantu?" Gitu. Atau kalau kita sudah melihat memang bisa gitu, orang tersebut bisa gitu ya, ya sudah kita biarkan itu satu, bentuk penghargaan untuk mereka gitu ya, bahwa mereka bisa mengerjakan itu sendiri. Waktu itu jalannya turun gitu kan, saya pikir, "Oh ya, nggak apa-apa lah kalau jalannya turun," gitu kan. Nah udah sampai bawah kita harus naik gitu, saya mikir, "Wah ini harus ditolongin atau enggak ya?" Jadi jalannya naik gitu kan. Tapi, eee, karena bapak itu pun juga, maksudnya memang udah yakin gitu dengan pede dengan kemampuan dirinya gitu, saya perhatikan, oh iya memang dia juga bisa naik gitu, memang kalau ada kesulitan sedikit, ya saya perlu bantu gitu kan. Tapi kalau memang mereka mereka pun bisa gitu, maksudnya kita juga jangan terlalu langsung, apa ya, eee, memberikan pertolongan tanpa bertanya, itu perlu banget gitu. Terus saya pernah juga dengar cerita gitu, ada orang yang, tunanetra gitu kan. Kalau tunanetra itu juga, dia punya cara-cara tertentu untuk ditolong gitu. Kita nggak bisa langsung pegang tangannya begini ya, tapi harus dipegang sikunya gitu Oh kalau mau sikunya. dibantu. Karena kalau dia Mmm, pegang tangan artinya itu, ancaman gitu, kayak mungkin orang mau jahatin dia atau apa gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang tunanetra kita bantu dengan pegang sikunya, itu berarti, oh ini orang mau tolongin, mau arahin gitu. Tapi ya kita perlu tanya juga gitu ya, itu. Lalu, eee ya itu sih untuk bantuan-bantuannya itu, eee, dan, tadi saya sempat mention gitu ya tentang, eee, bahwa pandangan kita kepada mereka itu kayak melihat mereka itu sebagai seorang yang menderita gitu, padahal enggak gitu. Maksudnya tidak semua orang yang berkebutuhan khusus itu juga merasa dirinya menderita gitu. Mereka juga mensyukuri loh kadang
waktu kita ketemu gitu dengan kondisinya, oh ya saya masih bersyukur nih masih diberikan kehidupan gitu. Jadi apa ya, mungkin kita juga perlu mengubah pandangan kita gitu bahwa, oh mereka yang berkebutuhan itu pasti menderita gitu. Padahal kita juga sendiri yang sebenarnya juga sama gitu, sebenarnya kadang kita juga merasa punya penderitaan-penderitaan tertentu dalam hidup, ya gitu sih. Ya itu yang tadi dari kasihan gitu ya. Kalau orang bingung, itu juga wajar gitu kan. Orang bingung, eee, kalau kita ketemu di tempat umum, terus dengan, eee, anak mungkin ya, anak dengan kebutuhan khusus yang, nonverbal, ya berarti dia tidak bisa berkata-kata gitu, mungkin kita bisa tanyakan ke pendampingnya yang di situ, apakah dia perlu bantuan gitu ya. Kalau kita bisa ketemu dengan yang bisa berkomunikasi, tentu kita bisa langsung ajak ngobrol gitu ya. Lalu, mungkin ekspresi-ekspresi kita gitu ya, jangan sampai kayak apa sih, orang itu kenapa sih kok teriak-teriak di tengah jalan gitu ya. Padahal kan kita nggak tahu ya kalau anak-anak autis tiba-tiba tantrum gitu misalnya Kayak dimasuk di busway atau apa di bis gitu, terus mereka kepanasan dan sebagainya, terus mereka, tantrum gitu kan ya. Kadang orang-orang tuh juga ini, apa, melihat men-judge orang tuanya gitu. Ih, ini orang tua nggak bisa sih didik anaknya gitu. Padahal karena kita nggak tahu bahwa anak itu berkebutuhan khusus gitu betul, ya. betul. Jadi kayak kita tuh udah gampang banget judge orang gitu ya. Terus, nah untuk kasus-kasus itu ya autisme itu dan mereka kan perlu ditenangkan gitu di tempat umum dan itu macem-macem caranya gitu. Mhm. Ada yang ya ini anak-anak berbeda gitu ya, Ya, maksudnya setiap anak berbeda dengan yang lain gitu. Ada yang mereka harus ditenangkan dengan memeluk diri gitu, ada yang mereka ditenangkan memang harus ditelungkupkan di lantai gitu. Nah, itu juga apa ya, kita sebagai orang yang awam gitu jangan gampang ambil video tanpa izin gitu. Karena, wah bener. itu anaknya ditelungkupin di lantai, diapain itu, disiksa sama orang tuanya atau diapain. Padahal kita nggak tahu bahwa itu anak-anak berkebutuhan khusus yang memang harus ditenangkan. Waktu dia memberontak bukan karena dia apa ya, bukan karena dia tersakiti gitu, tapi karena anak tersebut ya memang perlu ditenangkan dengan cara tersebut gitu ya. Jadi ya gitu, beri ruang kepada mereka gitu ya. Tanya kalau misalnya perlu bantuan, misalnya, "Oh, perlu diambilkan minum, Bu," gitu atau apa gitu, kita bisa tanyakan gitu. Itu ya, kalau kita bingung-bingung, jadi jangan bingung-bingung lagi kalau ketemu anak-anak berkebutuhan khusus yang seperti itu. Bener bener. Jangan Masuk takut juga juga. tuh. Jangan takut juga gitu, karena, kalau takut ini biasanya, muncul untuk, yaitu anak-anak yang misalnya dia melukai diri gitu. Sebenarnya bisa melukai diri, bisa melukai orang lain, tapi mereka itu tidak bermaksud untuk melukai sebenarnya, bukan karena benci gitu. Misalnya, saya nih datang ke anak gitu, terus dia memang, mood-nya lagi nggak bagus gitu misalnya ya, atau dia lagi ada hal-hal tertentu lah yang mengganggu dia gitu. Dia tidak bisa mengekspresikan itu secara verbal, makanya dia bisa mengungkapkan dengan cara, oh mungkin dia pukul, dia tarik rambut atau apa gitu. Itu bukan karena benci kita, karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu ya. Jadi ya itu tadi perlu komunikasi dengan orang tuanya gitu ya, perlu komunikasi dengan orang-orang di dekatnya gitu. Lalu ada juga, anak-anak Down syndrome gitu ya, di mana mereka itu sangat penyayang ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin dia kenal, terus dia suka, dia itu selalu ingin dekat gitu dengan orang gitu ya. Entah itu apa ya, mengungkapkan kasihnya lah gitu ya. Tapi kalau, apa ya, dia sudah dewasa ya kalau anak-anak gitu kan dipeluk gitu ya, seneng gitu ya, lucu-lucu gitu, masih lucu-lucu gitu. Tapi kalau sudah dewasa, itu kan orang biasanya takut, jadi takut ini orang sudah dewasa, anak berkebutuhan dewasa, dia deket mau peluk-peluk gitu, apalagi kita nggak kenal gitu kan. Nah itu yang kita juga perlu kenali gitu, bahwa mereka sebenarnya mau mengungkapkan, oh mungkin ketertarikan, "Oh kok kamu cantik, kok kamu ganteng," gitu ya. Tapi ya respon kita jangan terus langsung, "Wah ini orang ini masih macam-macam nih ya," gitu, enggak gitu. Tapi ya itu kalau kita
kenal mereka, oh mereka memang penyayang, mereka memang mengungkapkan kasihnya seperti itu. Ya kita bisa ajak ngobrol, kita bisa kasih kasih tahu, oh caranya bukan begitu, caranya kita salaman aja gitu. Ya itu. Jadi pentingnya adalah mengenali mereka. Oke, ini sangat-sangat membuka cakrawala berpikir dan bagaimana nanti ketika bertemu gitu ya dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi berarti bertanya ya, itu paling penting tadi yang Oke, nah kalau begitu, kalau misalnya tadi ada satu istilah ya yang Nia tadi sebutkan tantrum. Gitu. Mungkin yang mendengar nih kurang Tahu mengerti nih. ya. Nah, apa sih sebenarnya? Tantrum itu ya tadi dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman ya kalau anak-anak misalnya anak-anak autis gitu ya dengan gejala autisme itu mereka sangat mudah terganggu gitu dengan hal-hal yang misalnya oh ada nih anak yang harus rutinnya A B C D E F G gitu kan tetapi pada hari itu kita nggak bisa melakukan B A langsung C D E F G gitu ya kalau kita nggak beritahu sebelumnya mereka akan merasa terganggu. Nah kalau mereka sudah terganggu itu biasanya mereka mengungkapkan kemarahannya itu ya ketidaknyamanannya itu ya dengan dia mungkin bisa marah, bisa nangis dan itu mereka nggak kenal situasi lingkungannya. Oh, kalau kita kan tahu ya, oh di tempat umum nih saya harus baik-baik gitu ya. Mereka enggak. Nah, itu mereka bisa nangis, bisa marah, bisa teriak. Nah, itu biasanya yang namanya tantrum gitu ya. Oh, itu yang disebut tantrum ya. Dan bentuknya beda-beda ya setiap anak ya. Bentuknya beda-beda. Oh, ya, ya. Tapi menarik tadi satu hal yang menarik yang dikatakannya tadi, selain bertanya, lalu kita juga jangan cepat menghakimi. Dan tadi ada cara-cara tertentu kalau kita ke yang tunanetra, pegang sikunya. Tapi yang paling menarik adalah jangan cepat ambil video. Iya. Ini karena berkaitan dengan zaman sekarang ya. Iya benar. Online, semua orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama memberitakan secara online. Ataupun Iya. yang pertama menyimpulkan dari yang diberikan video. Dan ini betul jadi satu saran yang tepat untuk kita semua gitu ya untuk tidak cepat mengambil video dan mengupload gitu ya benar ya. Iya, benar. Oke, nah kalau tadi sudah cara-caranya nih, cara-caranya atau cara kita bertemu, memperlakukan, apakah ketika kita berbicara atau memperkenalkan dengan orang lain atau menyebut mereka ada tidak selain yang tadi Nia sudah sebutkan di awal, sebutan yang kita boleh sama yang tidak boleh. Jadi yang boleh kita sebutkan atau kita berikan kepada anak berkebutuhan khusus sama yang tidak boleh. Yang boleh dulu deh, baru habis itu yang nggak bolehnya tuh apa aja. Yang boleh ya, kalau yang boleh tadi kan kita udah bahas tuh di awal itu anak berkebutuhan khusus, lalu difabel, disabilitas, pada umumnya adalah disabilitas gitu ya. Nah, tadi juga saya udah sebutkan juga tuh yang mereka bukan penderita, tapi kita biasakan untuk menyebutnya dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas karena mereka nggak tentu menderita kan hidupnya gitu kan ya bukan penderita gitu ya gitu jadi penyandang disabilitas itu yang ya umumnya kita pakai dan maksudnya secara internasional pun juga itu ya memakai kata disability kan gitu. Disability, oke. Iya gitu. Lalu kalau yang apa tidak boleh ya, kalau yang tidak boleh ya mungkin ya tadi yang juga udah saya mention ya catat gitu kan ya gitu tidak normal gitu ya oh kita orang normal dan mereka tidak normal gitu padahal kan bukan begitu tadi saya sebutnya kita ini tipikal orang yang pada umumnya gitu ya dan mereka adalah non tipikal gitu non tipicalnya apa ya disabilitas misalnya intelektual disabilitas mental atau disabilitas fisik gitu ya. Oke, berarti tipikal dan non tipikal ya. Ini ya bisa ya. Yang tapi itu biasanya jarangnya orang nggak sering pakai sih memang itu. Oh, nggak sering itu pakai. di kalangan
di sekolah kami aja sih. Tapi akan lebih baik kalau orang bisa memakainya juga. Oke, oke. Berarti apakah itu memang secara dalam ranah pendidikan sebutannya bisa begitu ya, tipikal dan non tipikal? Kalau di pendidikan sih lebih ke berkebutuhan khusus ya, anak berkebutuhan khusus ya. Terus nanti diikuti dengan misalnya dengan gejala autisme atau mereka dengan disleksia, dengan gejala diskalkulia dan sebagainya. Karena ya yang biasa kita temui di sekolah itu biasanya itu diskalkulia, disleksia, autisme. Ya mungkin Down syndrome ada sih beberapa 1-2, tapi kan nggak semua bisa di sekolah umum gitu. Oke, sip. Nah ini kan kalau kita tadi bicara tentang anak berkebutuhan khusus ini ya, anak-anak yang penyandang disabilitas ini, atau yang tadi secara internasional disability, ini kan banyak nih, harus ada jenis-jenisnya banyak, perlakuannya pun beda-beda, apalagi tadi tantrumnya pun setiap anak beda-beda. Nah dari pengalamannya ketika berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang tua dari anak-anak ini, itu bagaimana nih melihat kesiapan orang tua ketika menghadapi anak berkebutuhan khusus? Seberapa siap orang tua itu mengasuh anak berkebutuhan khusus? Kalau dari pengalaman saya nih ya, mungkin saya bisa ceritakan dari pengalaman waktu di sekolah yang umum ya, dan sekarang di sekolah khusus gitu ya. Waktu saya di sekolah umum, itu saya juga pernah saya mengajar 4 tahun dan di situ saya bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ada orang tua yang memang sudah terbuka gitu ya dengan disabilitas gitu. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka mencari tahu sendiri gitu, atau mungkin mereka mencari sumber-sumber untuk mereka bisa bertanya gitu ya, dan itu sangat berpengaruh gitu dengan perkembangan anaknya gitu ya. Mereka sadar gitu lah ya untuk tentang disabilitas gitu. Ada juga orang tua yang tahu tapi tidak mau mengembangkan anaknya gitu. Jadi kayak oh ya udah tahu, ya udah nanti juga besar, nanti enggak kayak gitu lagi lah gitu, ada gitu. Ada juga yang mereka memang belum tahu dari awal gitu ya, jadi kita beritahu terus oh iya gitu ya Bu ya gitu kan, terus mereka mulai mencari tahu, mereka ya kita kerjasama gitu, ada itu. Dan ada juga yang orang tua waktu kita beritahukan itu mereka keberatan gitu ya. Ya pastilah, maksudnya kita nggak pernah expect gitu ya kalau kita punya anak gitu terus berkebutuhan khusus gitu. Orang tua mungkin juga gimana ya anakku kok ternyata begini. Orang lain lagi yang bilang kayak gitu kan. Masa sih bener nggak sih gitu kan. Jadi ya ada juga yang mereka tidak bisa menerima dan itu memang proses sih. Orang tua yang di sekolah khusus sekarang yang di berkebutuhan khusus sekarang juga mereka pada awalnya juga mungkin berat gitu ya waktu tahu kondisi anaknya gitu, tapi memerlukan proses hingga sampai pada mereka bisa menerima anak mereka itu ya perlu apa ya, konseling, perlu support dari orang-orang di sekitarnya gitu. Kurang lebih itu sih. Kalau yang di tempat sini tentu waktu anaknya didaftarkan ke sekolah sini mereka kurang lebih sudah tahu ya kalau anaknya berkebutuhan khusus. Jadi mereka sudah lebih menerima gitu. Dalam hal penerimaan mereka sudah oh tahu ini anaknya. Tapi ada juga yang meskipun mereka tahu tapi ketika sehari-hari itu juga pasti berat melaluinya gitu ya. Gimana ya, saya nggak bisa bilang untuk judge mereka untuk tidak mengasihi gitu ya. Mereka mengasihi tapi dengan sepenuh tenaga mereka juga kewalahan gitu. Mereka nggak tahu harus melakukan apa lagi gitu. Saya udah cari cara ini, saya sudah lakukan B tapi nggak bisa gitu ya. Tapi ya itulah yang diperlukan orang tua yang berkebutuhan khusus adalah support gitu ya dari orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kan mereka juga sedih juga ya kalau anaknya dihakimi gitu. Wah, anak ini kayak gini gitu kan. Jadi itu perlunya support orang-orang di sekitar mereka. Terus komunikasi. Kalau bisa mereka punya satu konselor gitu yang benar-benar juga mendukung mereka gitu. Maksudnya
dalam menghadapi anak gitu kan. Itu kan masalah rumah tangga itu nggak cuma anak dan orang tua gitu, bisa juga itu mempengaruhi relasi antara istri sama suaminya dengan nenek kakeknya gitu kan. Jadi jadi kompleks ya. kompleks sekali. Setelah Jadi saya masuk di sini saya juga baru lihat gitu yang realnya ternyata mereka memiliki anak berkebutuhan khusus gitu. Ya. menarik. Berarti memang satu poin penting tadi adalah perlu dukungan kita ya. Ya. Jadi Orang-orang ini semua yang lagi mendengarkan, lagi menyimak nih, semoga akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita akan bicarakan ini dan bisa menjadi orang-orang yang memberikan support yang positif ya kepada anak yang berkebutuhan khusus ataupun orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau berbicara dengan orang tua tentang kesiapan mereka mengasuh anak berkebutuhan khusus ya, kalau dari sepengetahuan Nia dan pengalaman Nia, untuk mungkin ada orang tua yang mendengarkan sekarang, ataupun yang nanti akan menjadi orang tua, itu untuk mengetahui anak kita itu berkebutuhan khusus itu gimana sih caranya, atau maunya apa yang perlu dilihat pertama kali gitu. Kan tadi kan ya sudah punya pelayanan melayani anak-anak yang umur berapa tadi ya, 5 ya, mulai dari 5 tahun. Apakah memang dari 5 tahun baru terlihat atau ada cara tertentu yang bisa kita pakai? Oke, kalau ini kan kita melihat anak gitu ya, kita lihat dari perkembangannya gitu ya. Kita udah bisa cari nih sekarang ya di internet gitu. Perkembangan anak usia 0 sampai 8 bulan atau 0 sampai 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Kita lihat itu dari listnya. Yang mana sih yang anak kita belum capai? Yang seharusnya kan ini gitu. Apa yang belum dicapai gitu kan? Tapi jangan buru-buru takut gitu. Wah, yang ini belum tercapai nih anak-anakku berkebutuhan khusus. Enggak harus gitu. Kita lihat lagi di tahun berikutnya apakah ini tercapai atau enggak ya. Yaitu kalau memang udah sampai berkali-kali dan seterusnya itu misalnya, oh dia kok nggak bisa ngomong ya, nggak bisa nyebutin mama ya gitu pas udah usia 3 tahun itu udah telat banget kan ya. Jadi itu perlu kita curigai gitu ya, tapi nggak bisa langsung judge ya gitu. Kita perlu curigai dan kita perlu bawa anak tersebut ke mungkin tempat dokter tumbuh kembang anak gitu ya. Kalau misalnya habis melahirkan itu kan memang dipantau terus ya perkembangannya sama dokter gitu ya. Kita konsultasikan sama dokter gitu. Kok anak saya begini begini gitu kan. Ada masalah A, B, C gitu. Lalu kalau memang ada dokter yang khusus untuk tumbuh kembang anak, ya lebih baik datang ke sana berkonsultasi dan diintervensi ditanggulangi sedini mungkin gitu ya. Jangan sampai sudah 5 tahun terus baru dibawa. Itu sepertinya udah telat sebenarnya ya. Ya masih bisa dikembangkan gitu ya, tapi akan lebih baik kalau sedini mungkin gitu ya. Dan lebih awal lebih baik gitu. Apalagi kalau diketahui udah SD. Nah, itu prosesnya akan lebih lama lagi karena dia dari kecil sampai misalnya SD itu berapa 7 tahun itu kan sudah terpola hidupnya gitu kan. Ya itu. Jadi perlu dicari tahu, dilihat dari perkembangan yang seharusnya dibandingkan dengan perkembangan anak saya. Telat di bagian mana sih? Oke. Oh, Berarti lalu itu. saya mungkin mau tambahin juga gitu ya. Biasanya orang tua itu juga ya kalau misalnya anaknya harusnya kan tahapnya misalnya dari berguling gitu ya, udah bisa berguling terus dia bisa angkat badannya, duduk, terus merangkak, terus berjalan. Nah itu sebenarnya tahapan yang harus benar-benar dilalui anak gitu ya. Kalau misalnya anaknya, orang tua itu biasanya senang, wah anakku udah bisa jalan nih, gitu. Padahal dia nggak melewati masa merangkak, nggak melewati masa-masa yang sebelumnya, itu sebenarnya berakibat gitu ya untuk perkembangan anak di berikutnya gitu. Karena setiap tahap itu tuh penting gitu kan. Misalnya merangkak itu membentuk kekuatan apa ya di bagian punggung belakang gitu ya sama tangan gitu ya. Kalau dia jalan langsung kan dia langsung pakai kaki gitu kan. Jadi ya itu sih yang mungkin orang tua juga perlu perhatikan ya bahwa setiap tahapan itu perlu. Jangan sampai dia melompat bahkan melompatnya terlalu jauh. Akselerasi gitu ya. Akselerasi. Oh, jadi proses dan tahapan itu penting ya. Iya, setiap tahapan itu penting.
berarti ini akhirnya muncul pertanyaannya, berarti ketika orang tua sudah tahu perkembangan anak yang normalnya bagaimana, lalu dia tahu perkembangan anaknya apakah sesuai atau tidak dengan yang pada umumnya, berarti apakah itu menjadi satu alasan untuk orang tua juga ketika mau memasukkan anak ke sekolah, akhirnya lihat dari situ juga ya? Atau ada hal lain yang perlu diperhatikan ketika mau memasukkan anak itu ke lembaga pendidikan? Karena kan beda-beda nih, di Indonesia ini kan banyak banget kan. Ada yang sekolah biasa gitu ya, sekolah nasional biasa, ada yang memang untuk khusus anak-anak berkebutuhan khusus, ada yang proyek inklusi ya sebutannya. Nah, apakah dengan cara yang tadi saja untuk melihat perkembangan anak, kalau tidak sesuai berarti dia harus cari sekolah yang sesuai, ataukah ada hal lain lagi yang perlu orang tua perhatikan lagi sebelum memasukkan anak ke sekolah, gitu maksudnya, ke lembaga pendidikan? Kalau secara umum ya bisa ya, maksudnya anak itu dilihat perkembangannya dan dimasukkan ke sekolah yang umum gitu ya. Kalau memang anak itu berkembang dengan baik gitu. Kalau memang ada hambatan, ada apa ya, hambatan tertentu gitu, misalnya bicaranya atau fisiknya gitu ya. Kita tadi kan perlu konsultasi ke dokter. Nah, dari konsultasi dokter ini juga kita kan bisa tahu sebenarnya anak ini punya kebutuhan khusus apa gitu ya. Kita perlu cek gitu kan. Apakah ini mempengaruhi mentalnya atau intelektualnya gitu ya. Kalau memang dari intelektualnya atau misalnya itu uh, apa ya, dia terlambat gitu atau misalnya usianya harusnya 5 tahun tapi ternyata usia mentalnya itu 2 tahun, berarti kan itu ada gap ya gitu kan. Nah itu kita perlu pikirkan lagi apakah dia harus masuk ke sekolah yang umum atau karena keterlambatan itu, karena hambatan mentalnya itu, intelektualnya juga, itu dimasukkan ke sekolah berkebutuhan khusus, gitu ya. Kalau kita bicarakan inklusi gitu ya, biasanya akan lebih baik sih kalau anak ini juga masih memiliki intelektualitas atau usia mentalnya juga masih masih bisa mengikuti teman-teman yang seumurannya gitu ya. Tapi kalau memang secara mentalnya dia di bawah dari kemampuannya ya dia akan lebih baik kalau masuk ke tempat sekolah yang berkebutuhan khusus. Ya. Berarti orang tua juga harus mengetahui jenis kebutuhan khusus apa yang dimiliki anaknya ya. Ya. Tapi rata-rata Berarti kalau di preschool itu kayak di TK gitu ya, mereka masih belum bisa tentukan pasti nih anak berkebutuhan khusus atau enggak gitu. Kecuali kalau memang apa ya, cirinya atau tandanya itu kelihatan banget, wah ini udah benar nih anak berkebutuhan khusus. Tapi kita juga nggak bisa judge sebagai guru, sebagai orang tua kita nggak bisa langsung judge gitu. Itu adalah tugas psikolog atau dokter gitu ya yang bisa menentukan itu. Kita mungkin cuma tahu ciri-cirinya gitu ya, tapi kita juga nggak bisa langsung tentukan gitu ya. Gitu karena yang saya temui di TK yang sebelum saya ngajar itu ada anak-anak yang memang terlambat bicara, tapi keterlambatan bicara mereka itu bukan karena mereka disabilitas gitu ya, karena mereka sering pakai gadget di rumah gitu ya, jarang diajak komunikasi sama orang tua. Jadi mereka terlambat bicara, tapi secara apa ya, pertumbuhan yang lainnya itu ya seperti tipikal seperti anak-anak yang lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung judge nih, oh ini terlambat bicara berarti berkebutuhan khusus, enggak. Tapi kalau dia terlambat berbicara, terus punya ciri-ciri yang lain, misalnya kayak anak bergejala autis gitu ya, punya rigid. Rigid itu kekakuan, misalnya yang tadi harusnya A, B, C, D, E, F, G, tapi kalau dia nggak bisa lakukan satu, dia rasa terganggu sekali, dia akan nangis, meraung-raung gitu misalnya ya. Itu berarti, oh ada gejala ciri yang lain nih, nanti kita cari lagi ciri yang lainnya lagi. Gitu. Itu kan masing-masing gejala ada ciri-cirinya masing-masing ya. Itu yang perlu kita lihat nanti. Nggak bisa langsung dijudge, oh anak ini kenapa gitu. Oh, ini saya secara pribadi belajar banyak banget nih. Dari awal sampai pembicaraan ini banyak informasi yang akhirnya jadi berkat tersendiri. Semoga semua yang mendengarkan dan menyaksikan juga sama. Dan kalau tadi kita sudah bicara
dari anak, lalu tentang orang tua, dan sekarang kita sudah masuk dalam lembaga pendidikan ya. Nah, kalau dari Nia sendiri, mungkin bisa memberikan pencerahan ya bagi semua yang lagi mendengarkan dan menyaksikan. Biasanya kan untuk sekolah-sekolah itu kan ada jenis sekolah yang biasa ya, yang semua orang tahu pada umumnya. Lalu ada sebutan inklusi. Ada juga sekolah luar biasa atau SLB. Nah, ini kira-kira bisa berikan perbedaan dari ketiga ini nggak? Supaya ketika orang tua memasukkan anak pun mereka bisa pilih yang tepat gitu, misalnya dari Nia sendiri. Oke, kalau yang sekolah-sekolah umum gitu ya, ya sama yang seperti kita alami juga ya, kita tahu gitu ya, lebih menekankan kepada akademik, perkembangan akademi anak gitu ya, berarti melibatkan intelektual mereka gitu ya. Jadi anak-anak yang masuk di sini memang diharapkan anak-anak yang mempunyai IQ tertentu gitu ya. Biasanya kan ada tuh sebelum masuk sekolah tes IQ berapa gitu kan ya. Ya itu karena memang harapannya adalah anak-anak yang bisa mendapatkan informasi gitu ya. IQ-nya itu memang bisa secara intelektual menyerap informasi gitu ya. Nah, kalau sekolah yang inklusi itu berarti dia menggabungkan antara sekolah umum dan anak-anak berkebutuhan khusus. Ini digabungkan menjadi satu kegiatan belajar gitu ya. Sebenarnya ada macam-macam juga sih ya, dari beberapa sekolah yang saya lihat itu inklusi itu juga ada beda-beda cara menggabungkannya gitu ya. Oke, kalau secara umum gitu ya, yang mungkin sekarang ini kan kita lagi banyak membahas gitu ya, oh sekolah negeri sekarang mau dijadikan inklusi semuanya gitu ya. Itu yang saya tangkap gitu ya dari pengertian yang inklusi itu adalah jadi anak-anak yang disabilitas ini dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang ada gitu. Jadi mereka ikut terlibat belajar di situ. Misalnya kalau mereka punya penyandang cacat fisik, disabilitas fisik gitu ya, yang memiliki disabilitas fisik, mereka masih bisa memiliki intelektual yang mengikuti anak-anak pada umumnya, anak-anak tipikal gitu ya. Jadi mereka bisa dimasukkan ke situ. Tetapi kalau secara intelektualnya berbeda itu sebenarnya sulit gitu ya. Berharap sih bisa masuk gitu. Tapi kalau itu terlalu jomplang gitu, itu sebenarnya benar-benar sulit untuk gurunya, juga sulit untuk anaknya untuk mengikuti kurikulum yang ada, terus tuntutan-tuntutan yang ada gitu ya. Jadi secara intelektual gitu. Kalau mereka memang masih bisa mengikuti, misalnya seperti mereka punya gejala ADHD gitu ya, terus mereka masih bisa belajar secara intelektual dengan anak-anak yang tipikal lainnya, ya nggak apa-apa dimasukkan, digabungkan gitu ya di kelas inklusi tersebut. Nah, sedangkan untuk yang SLB itu kebanyakan adalah anak-anak yang memiliki hambatan intelektual gitu ya. Jadi untuk mungkin IQ yang tidak mencapai di persyaratan di sekolah umum, itu mereka akan lebih baik jika dia dimasukkan ke SLB gitu ya. Tapi tanggapan orang masyarakat sekarang kan, aduh, masuk SLB itu kayaknya gimana gitu ya. Anakku kok masuk sekolah SLB gitu ya, kayak menyedihkan. Nah, itu kan tanggapan umum sekarang gitu. Padahal memang itu adalah tempat yang tepat. Kenapa? Karena di situ kurikulumnya disesuaikan gitu ya. Untuk kemampuan intelektualnya yang mungkin di bawah dari yang tipikal gitu, mereka bisa pelan-pelan gitulah, belajarnya pelan-pelan. Terus di situ juga belajar untuk kemandirian, untuk skill-skill, banyak lebih dilatih skill gitu ya. Jadi ya itu mereka bisa menjadi pribadi dewasa yang berguna bukan dengan intelektual mereka, tetapi mereka punya skill-skill yang baik gitu, yang mungkin di masyarakat juga bisa diterima gitu. Nah, itu sebenarnya ya baik untuk mereka. Cuman pandangan orang itu kalau udah masuk SLB itu
ya biasanya langsung nggak mau lah anakku masuk SLB gitu, inklusi aja, padahal mungkin kemampuan intelektualitasnya sebenarnya sulit untuk mengikuti di situ gitu. Ya, jadi orang tua perlu memikirkan itu. Gitu. Betul ya, berarti orang tua perlu tahu tipe-tipe sekolah ini ya. Bahkan tadi katanya inklusi pun banyak lagi jenisnya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya berbicara tentang inklusi nih ya, inklusi kan berarti menggabung, tadi kata Nia, menggabungkan anak yang tipikal sama yang non-tipikal. Berarti itu artinya dengan cara pengajaran yang untuk anak-anak tipikal, atau mereka juga menyesuaikan sedikit dengan anak-anak yang non-tipikal ini? Ini yang di inklusi ya? Ya, inklusi ya, khususnya di inklusi. Inklusi. Di inklusi itu macam-macam ya gitu, maksudnya ini tergantung kesiapan sekolah juga gitu ya, tergantung kesiapan sekolah. Kalau sekolah memang siap gitu untuk membuat satu kurikulum khusus untuk anak ini, ya itu akan lebih baik gitu ya. Tapi kalau memang sekolah yang belum siap, kebanyakan ya mungkin akan ya sebenarnya kurikulumnya sama, cuman anak itu masuk di kelasnya gitu. Tapi kalau memang sekolah inklusi yang siap, dia akan menyiapkan kurikulum tersendiri, atau mungkin bukan kurikulum, mungkin sekolah tersebut menyediakan guru pendamping gitu ya, shadow teacher gitu untuk mendampingi anaknya, atau mungkin nanti sebenarnya anaknya bisa nangkep nih belajarnya gitu kan, tapi waktu penilaian dia misalnya anak disleksia, dia nggak bisa kesulitan, bukan nggak bisa ya, dia kesulitan sekali kalau membaca teks yang panjang gitu, dan itu memerlukan waktu yang lebih lama gitu kan. Jadi harus dimodifikasi nih cara asesmennya misalnya gitu kan. Anak ini berarti mungkin tanya jawab langsung. Ya itu kan mempermudah mereka. Mereka sebenarnya tahu dalam kemampuan mereka kan, tapi waktu menuliskannya mereka susah, atau mereka membaca soalnya susah. Jadi gurunya tanya, ini pertanyaannya, jawabnya apa, dia bisa jawab langsung. Mungkin direkam atau apa itu bisa. Jadi ya itu inklusi. Oke, itu Yang tentang beberapa sih yang saya tahu gitu. Ada juga inklusi yang memang sekolah ada kelas untuk berkebutuhan khusus. Jadi dia belajarnya satu kelompok, tapi nanti di waktu-waktu tertentu dia akan digabungkan. Jadi waktu misalnya nih sama-sama kelas 1 SMA gitu misalnya ya, kelas 1 SMA, yang satu belajar tentang materi akademik gitu ya. Yang ini kelas 1 SMA juga, tapi dia lebih ke keterampilan atau mereka cooking dan sebagainya. Ya, lalu di waktu-waktu tertentu misalnya olahraga atau apa gitu ya, mereka bisa digabungkan. Gitu. Nah, itu juga ada juga sistem yang inklusi yang seperti itu gitu. wow, luar biasa. Berarti orang tua benar-benar mesti tahu dengan jelas ya sekolah yang Ya, dituju. Benar ya. betul. Berarti kalau misalnya Mengenal sampai anaknya dulu, mengenal anaknya terlebih dahulu, sejauh mana kemampuan mereka, lalu mereka bisa tentukan sekolah mana sih yang tepat untuk anak saya. Oke, oke, oke. Baik. Berarti orang tua ini tidak harus buru-buru gitu ya, ngikut masukannya ke sini, tapi harus benar kata nih tadi, cari tahu tentang anak, udah kenal, lalu kenal sekolahnya untuk bisa dicocokin gitu ya ibaratnya ya, bahasa sederhananya, dengan kemampuan anak dan yang dipersiapkan oleh sekolah. Oke. Nah kalau bicara tentang pendidikan ya, ini kita sudah dari tadi udah kurikulum ya, sekarang gurunya gitu. Gurunya. Apalagi kalau mungkin guru-guru di SLB pastilah dia itu sudah diperlengkapi ya dengan metode mengajar, cara pandang tentang anak-anak yang non tipikal atau anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tapi permasalahannya adalah untuk yang guru-guru inklusi atau guru-guru yang mungkin di sekolah umum, tapi karena satu dan lain hal ada anak yang berkebutuhan khusus atau punya gejala, akhirnya masuk di situ. Nah, dari pengalaman dan pelayanannya selama ini, apa saja sih yang perlu dipersiapkan guru, atau skill apa yang perlu seorang guru itu punya
untuk bisa akhirnya mengajar atau mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus? Oke, ini sebenarnya terkait sama pengalaman saya dulu. Jadi sebelumnya kan, Iya betul. Apalagi ini kaya nih ya, dari guru yang di sekolah umum dan ya, akhirnya ke sekolah yang betul-betul khusus untuk anak-anak yang non tipikal gitu. ya. Jadi dulu kan saya juga di sekolah umum itu juga di kelas saya juga ada beberapa anak berkebutuhan khusus. Itu juga awalnya saya bingung seperti yang tadi ditanyakan gitu ya. Aduh, harus ngapain ini gitu kan. Terus akhirnya saya belajar dari senior-senior gitu kan, yang mungkin mereka sudah juga pernah ikut seminar dan sebagainya gitu. Saya awal-awal tuh mengikuti gitu kan. Ternyata yaitu pertama memang kita harus kenal dulu anaknya, ini gejalanya apa. Kalau memang kita nggak bisa menentukan gitu, cobalah sarankan anak ini datang untuk ke tempat ya psikolog ya atau tubuh kembang anak gitu ya. Ini anak ini ada gangguannya apa, jadi kita bisa menentukan uh, langkah yang tepat untuk mengembangkan mereka gitu kan. Itu yang pertama gitu. Lalu waktu di kelas saya itu juga bagaimana ya caranya supaya anak ini juga bisa terlibat di kelas gitu, mengikuti gitu. Memang pada akhirnya waktu mengajar gitu ya, kita lebih banyak mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi kita benar-benar harus jelaskan kepada anak-anak yang tipikal gitu ya, coba sebaik-baiknya gitu ya, supaya mereka bisa mengerjakan sendiri dan kita bisa mendampingi anak tersebut gitu ya. Bukan berarti yang lain itu nggak penting gitu ya, enggak ya gitu. Tapi maksudnya memang kita fokus ke sana dan ya kalau yang lain perlu juga kita harus siap gitu ya. Kalau memang di kelas memang ada guru, misalnya 2 orang gitu, partner gitu ya, ya minta tolong aja partnernya untuk mungkin bantu yang lain atau ya kita bagi tugas gitu, gimana supaya anak ini bisa tertangani gitu. Selain itu juga bisa, eee, apa ya, kan ada teknik-teknik mengajar gitu ya, yang juga yang bisa kita pakai misalnya kayak anak yang pinter nih bisa bantuin anak yang, misalnya belum bisa gitu. Nah, itu juga bisa dipakai untuk, oh mentoring si anak ini untuk belajar. Dan juga harusnya anaknya juga yang punya kesabaran ya, kalau anaknya yang nggak sabar juga nanti akhirnya jadi temennya dimarah-marahin gitu. Ya kita harus tahu peka gitu ya, menentukan siapa yang mungkin bisa membantu dia gitu ya. Lalu ya itu mungkin yang dari pengalaman saya sebelumnya gitu. Lalu kalau yang sampai saat ini, yang saya pelajari gitu ya, waktu di sekolah yang special need ini, kita memang perlu kreatif gitu ya, mencari cara gitu, eee, menentukan apa sih yang cocok supaya anak ini, bisa menangkap pelajaran gitu ya. Di misalnya kalau di sekolah umum gitu juga ada anak yang mungkin dia belajarnya susah nih kalau mendengar dia harus pakai visual. Kita bisa gabungkan gitu waktu kita mengajar gitu ya. Pakai gambar-gambar visual yang bisa membantu anaknya yang berkebutuhan khusus dan juga kita bisa sambil menjelaskan untuk anak-anak yang lain gitu ya. Kita cari banyak cara lah gitu. Lalu uh, kita bisa pakai hal-hal yang real gitu ya. Kalau di sini gitu ngajar anak-anak itu harus memakai sesuatu yang real gitu ya, mempraktekkan dan sebagainya gitu. Jadi ya kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus sih akan lebih baik kalau kita pakai yang real gitu. Lalu lagi ya, ya kalau misalnya yang di inklusi atau apa gitu mungkin itu sih yang bisa diterapkan gitu ya terkait maksudnya akademik dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di anak-anak berkebutuhan khusus yang di special need di sekolah SLB gitu ya, mungkin kita harus lebih banyak lagi belajar melihat hal-hal yang detail gitu ya tentang anak gitu. Terus kayak melihat, oh mereka kayak tadi tantrum gitu, kita harus tahu gitu maksudnya seperti apa sih mereka ini tantrumnya. Terus kok kalau dia melakukan A itu biasanya penyebabnya apa gitu. Oh kalau tantrumnya misalnya B itu penyebabnya apa gitu. Jadi
apa ya, kita harus belajar untuk melihat hal-hal detail itu dan kita gesit ya. Mungkin di sekolah umum juga gitu ada anak-anak yang mungkin ADHD gitu ya. Mereka mungkin lebih cepat dalam gerakan atau mereka cepat bosan gitu ya. Kita juga harus punya apa ya, kemampuan untuk melihat itu, juga belajar gesit karena mereka itu juga kadang cepet banget gitu ya, maksudnya dalam artian melakukan sesuatu itu cepet dan itu bisa kalau anak-anak yang hiperaktif itu bisa mereka tuh nggak takut gitu ya tentang sesuatu, misalnya mainan pisau atau apa gitu tiba-tiba gitu. Nah, itu kita harus cepat gitu, kita harus lihat dan kita langsung bertindak gitu. Jangan sampai keduluan dia ngiris daripada kita menghindarkannya itu dari ya itu bahayanya itu. Lalu kita harus bisa fleksibel juga. Kita perlu belajar untuk fleksibel untuk anak-anak gitu ya. Jangan terlalu kaku gitu ya. Lalu komunikasinya yang baik sama mereka gitu ya. Kadang kalau kita udah kesel duluan nih, biasanya kan kita langsung marah-marahin mereka padahal ya itu mereka juga mungkin mau diajak bicara dengan positif gitu ya, friendly, bersahabat gitu ya. Jangan ya mungkin kita perlu kalau misalnya nih udah terlalu marah gitu ya, kita mungkin tenangkan diri kita dulu baru kita ajak ngobrol dia, ajak bicara dia. Kalau segala teknik mengajar sih sebenarnya ya sama sih, nggak terlalu jauh berbeda. Tuh. Terus oh ya, yang terakhir itu harus tegas dan konsisten. Tegas bukan berarti marah-marah tadi ya. Tegas itu berarti tegas itu berarti ya kalau kita bilang A, nanti konsekuensinya B. Ya kita lakukan gitu B itu gitu. Jangan sampai kita ngomongnya A tapi cuma ancam-ancam doang. Nanti kamu itu ya, saya hukum nih nggak kasih makan siang misalnya. Makan siangnya dimakan di rumah aja. Tapi ntar akhirnya dikasih. Nah itu sebenarnya membingungkan mereka gitu. Itu ya harus konsisten juga dengan ucapan kita. Kalau kita hukum ya hukum. Kalau misalnya oh nanti kalau kamu baik nanti saya kasih ini ya misalnya kasih waktu main ekstra sebelum pulang. Pas udah mau pulang lupa gitu kan. Terus kita nggak kasih main. Nah itu kalau anak-anak yang bergejala autis itu pasti nanti bisa tantrum. Maksudnya dia bisa loh tadi kamu ngomong apa gitu kok nggak dilakuin padahal dia udah di kepalanya udah inget pokoknya nanti pulang aku main gitu kan tapi itu nggak dilakukan. Nah itu bisa bikin mereka juga jadi marah gitu ya ya maksudnya kita juga kayak gitu kan ya gitu tapi kayak mereka kan apa ya mereka kaku gitu ya kalau kita sudah bilang apa ya mereka akan ingat dan harus dilakukan gitu. Kalau kita kan mungkin ya udahlah paling gurunya juga lupa besok juga bisa gitu kan tapi kalau mereka nggak tentu bisa begitu gitu ya itu. Lalu pendisiplinan perlu nggak sih buat mereka gitu ya itu juga perlu gitu kan maksudnya mereka kayak anak-anak berkebutuhan khusus itu lah kasihan lah ini anak kebutuhan khusus ya udah kalau mereka nakal ya nggak apa-apa lah mereka anak kebutuhan khusus nggak begitu gitu mereka juga perlu didisiplin gitu ya sama gitu kayak kita gitu punya keinginan untuk berbuat menyimpang gitu ya punya dosa gitu ya pengen melakukan hal-hal yang ya gitulah manipulatif kayaknya gitu mereka bukan juga anak-anak yang angelic gitu ya yang mereka nggak punya dosa apa-apa nggak mereka juga punya keinginan untuk ya udahlah orang yang dewasa ini yang ngikutin saya gitu kan jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang yaitu seperti manipulatif dan sebagainya gitu jadi kalau mereka melakukan kesalahan atau mereka ini ya kita perlu disiplin juga ya berikan disiplin tapi harus sesuai dengan takaran mereka gitu jangan terus berlebihan juga tapi juga jangan terus memaklumi kalau mereka buat salah ya udahlah karena itu bisa tetap merusak karakter mereka jadi kalau memang kita mau bentuk karakter mereka ya kita juga perlu disiplin mereka gitu. Ya. Thank you Nia ini apa ya banyak hal gitu yang bisa kita dapatkan ya untuk menjadi seorang guru yang siap nih dan apa namanya punya kemampuan untuk
mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau berbicara tentang mengajar, ini kan biasanya pasti ada naik kelasnya gitu. Mereka juga ya, sama ya. Mereka naik kelasnya. Itu tuh tetap sama ya dengan yang apa namanya? Kalau di SLB misalnya, itu apakah perhitungan kelasnya sama juga dengan yang sekolah umum dan sekolah inklusi atau ada beda? Iya. Kalau di sekolah SLB yang lain saya kurang tahu ya, maksudnya kurikulum di sekolah saya dan di SLB kayaknya berbeda gitu ya. Kalau mereka kan juga kayaknya masih ada akademik-akademik yang tertentu gitu, kayak di sekolah umum gitu yang oh kalau kelas ini harus belajar ini PKN, agama dan sebagainya gitu ya. Ya kalau di pengalaman saya di sekolah sini sih kita pakai kurikulumnya itu per anak Oh, gitu. Jadi iya, dan kita kita memang anak-anaknya itu tidak banyak, enggak sih, lebih banyak justru yang hanya belajar tentang kemandirian gitu, yang mereka sebenarnya gejalanya itu tergolong berat gitu ya, maksudnya secara intelektual juga mereka sebenarnya nggak bisa ikut akademik di sekolah umum gitu. Jadi iya. kalau di tempat kami ya kurikulumnya menyesuaikan anak tersebut gitu. Guru yang buat goal, oh misalnya tahun depan ini anak ini misalnya bisa melakukan apa. Nah, kita buat rinciannya gitu, tahap-tahapnya untuk sampai tujuan itu tuh apa gitu. Nah, jadi sebenarnya kita penggolongannya makanya usia gitu kan ya. Jadi usia tadi sunshine gitu, sekian sampai sekian, lalu ada kelas yang lain gitu. Tapi kalau memang anak itu bisa mengikuti secara akademik dan di sekolah umum ya mungkin kelas-kelasnya akan tetap sama gitu karena mereka mengikuti kurikulum misalnya kurikulum nasional gitu ya sesuai kan biasanya yang dicapai kan secara akademik ya gitu nggak ada yang kayak kita gitu tentang kemandirian misalnya mereka bisa cooking bisa sampai mana gitu kan enggak Oh, oke, menarik. ya. Berarti yang menariknya tadi dari sekolah yang sekarang nih yang melayani ya, itu per anak justru ya. Jadi betul-betul Iya, melihat kebutuhan anak disesuaikan gitu ya. iya, Sehingga akhirnya berarti tujuan akhirnya juga beda-beda ya. Betul iya, ya? yang beda-beda. Baik, baik, baik. Oh, berarti kalau anak-anak yang tadi yang punya kemampuan, yang masih punya kemampuan akademik bisa mengikuti kurikulum yang memang tujuan akhirnya akademik, berarti mereka juga akan ikut ujian-ujian yang disediakan ya. Iya, iya betul. Iya. Oke. Tapi Oh, kalau untuk SLB yang umum saya kurang tahu ya, mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi untuk bisa menjelaskan itu. Tapi yang bisa saya ceritakan yang di sekolah saya. oke. Tapi itu menarik yang tadi ya per anak gitu. Itu berarti sangat-sangat membantu. Nah, kalau kalau misalnya dari sepengetahuan nih ya, kira-kira nih mungkin apa nih ya pernah searching atau mungkin pernah sharing dengan guru-guru dari Mhm, yang menangani anak berkebutuhan khusus di Indonesia nih ya. Di Indonesia mhm. secara keseluruhan kalau yang dari Nia tahu, apakah sudah cukup sekolah untuk anak berkebutuhan khusus? Sudah tersedia nggak ya kira-kira di setiap kota, bukan kota, mungkin setiap provinsi lah gitu ya, atau kota gitu. Kalau di provinsi udah ada sih semua gitu. Maksudnya saya juga coba-coba cari tahu gitu. Bahkan setiap provinsi tuh banyak gitu sekolah Hmm. berkebutuhan khusus. Bahkan ada yang sampai 100 sampai Wow. berapa gitu. Iya, ada yang maksudnya di bahkan itu di daerah juga. Maksudnya bukan di Pulau Jawa ya, Ya, ya. maksudnya di daerah yang lain gitu. Uh, tapi kalau yang saya pernah datengin gitu ya, maksudnya di satu kota gitu ya, ada kota waktu itu saya ke mana ya? Saya ke NTT atau Soe ya, kalau nggak salah Oh, NTT gitu Soe. ya. Kota Soe. Iya, iya, iya. Iya. Di Kupang juga pernah sih saya lihat gitu. Ada 3 sekolah, bukan. Waktu itu ada 3 sekolah SLB gitu ya yang saya lihat gitu kan. Terus um, itu pun di setiap sekolah itu udah ada SD, SMP, SMA gitu. Jadi Hmm. itu pun baru di Kupang, pasti di tempat-tempat lain juga ada gitu kan. Maksudnya uh, ya itu pasti sudah tersedia sih ya gitu. Tapi waktu itu saya juga pernah kunjungi ke Rote itu ada 2 sekolah ya kalau nggak salah Rote dua ya? sekolah gitu dan iya iya Hmm. di Rote gitu sempat ngobrol juga sih sama kepala sekolahnya gimana gitu di sana gitu orang tuanya juga seperti apa gitu
ya lumayan belajar juga sih dari obrolan waktu itu sih gitu. Kalau itu waktu itu sih di Rote, jadi kalau di daerah-daerahnya sih nggak ada. Jadi sekolahnya itu cuma ada di kotanya itu. Jadi uh, orang-orang yang mungkin di daerah harus datang ke kotanya gitu untuk bawa anaknya gitu. Tapi kalau di sini sih ya banyak sih. Ya saya lihat dari data sih banyak. Bahkan Banyak ya. mungkin ada sekolah-sekolah yang belum terdata di pemerintah, tapi itu sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Berarti Gitu. cukup, Mungkin juga ada gitu. cukup berkembang berarti ya, maksudnya hampir di setiap, kalau tadi Nia sharing tentang Rote dan beberapa episode sebelumnya kita sempat bahas juga tentang Rote kan, pulau paling selatan lah di Indonesia. Kalau di pulau tidak ada berarti bisa dibilang ya, kalau yang seperti ini tadi katakan searching di semua kota berarti seharusnya sudah ada gitu. Jadi tinggal bagaimana orang tua mencari tahu ya. Benar ya. Oke, oke. Nah, kalau dari biaya ini nih ya, kalau kita bicara nih ya, kan pas orang tua cari sekolah, pasti mikirin biaya juga ya. Nah, itu biasanya biayanya gimana sih? Apakah berbeda sekolah yang berkebutuhan khusus, itu yang menengah SLB misalnya, dengan sekolah umum misalnya gitu? Sekarang kalau masalah biaya itu balik ke masalah sekolah masing-masing juga ya gitu. Kalau yang sudah pasti sih kayak negeri gitu kan dibiayai pemerintah gitu ya, gitu untuk SLB negeri atau sekolah-sekolah negeri gitu ya. Jadi secara biaya mungkin ya orang tua tidak perlu terlalu khawatir gitu. Untuk sekolah-sekolah yang swasta mungkin itu berbeda-beda gitu ya. Sebenarnya biaya itu banyak itu dialokasikan untuk ya pasti untuk gurunya gitu kan. Maksudnya untuk emang kalau kayak di sekolah kita ya gurunya satu guru itu menanganin mungkin nggak sampai kayak di sekolah umum 25 anak atau 30 anak gitu kan untuk cuma beberapa anak gitu. Dan yang pastinya adalah alat-alat terapi untuk mereka, alat-alat belajar mereka gitu ya untuk operasionalnya sehari-hari gitu. Jadi memang ya akan biayanya bisa lebih banyak daripada sekolah umum. Tapi enggak juga sih. Sekarang juga banyak sekolah-sekolah umum yang biaya sekolahnya itu sangat besar gitu ya dibandingkan. Ya kita nggak bisa pukul rata juga sih dengan jawaban saya gitu. Tapi ya ada juga sekolah-sekolah yang mungkin ada subsidi silang gitu. Ada yang mencarikan donatur untuk anaknya gitu kan. Ya itu macam-macam sih untuk segala biaya itu. Ya nggak bisa dipukul rata juga. Tergantung sekolahnya masing-masing. Oke, jadi ini kita bicaranya sudah cukup lengkap ya, dari tadi awal tentang anak berkebutuhan khusus itu bagaimana kita melihatnya, terus sampai orang tua, pada sekolah, guru, sampai biayanya sekarang ya. Kayaknya kita semua juga perlu, seperti katanya tadi ya, perlu terus belajar gitu akhirnya supaya bisa tetap menjadi pendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi itu kan kami ini yang mungkin tidak tidak berinteraksi langsung setiap hari dengan anak berkebutuhan khusus. Biasanya kan euforianya kalau pertama kali tahu tuh kan seru ya, tapi yang menjalani ini kan pasti banyak pergumulan nih. Nah, sekarang mau tanya nih dari Nia sendiri, apa sih pergumulan yang bisa atau pengalaman yang bisa diceritakan gitu ya, yang mungkin bisa menjadi satu kekuatan lagi nih bagi setiap orang tua yang lagi dengar atau setiap guru-guru yang lagi dengar, apalagi yang punya hati untuk melayani atau punya panggilan untuk melayani sebagai seorang guru anak berkebutuhan khusus dari pengalamannya nih ya. Oke, dari pengalaman sebenarnya waktu saya di sekolah ini ya belajar selama 4,5 dan mungkin masih harus belajar lagi seterusnya sampai entah kapan ya. Dan saya itu belajar mungkin sedikit dari sharing teman-teman gitu atau dari seminar gitu ya. Tapi yang lebih banyak adalah dari murid sendiri. Jadi mereka itu justru adalah guru saya. Anak-anak ini bukanlah hanya murid, tapi mereka juga adalah guru saya.
waktu apa ya, belajar teori ya mungkin masuk gitu ya, waktu prakteknya itu benar-benar yang harus seperti apa sih mempraktekkan teori itu gitu, dan ya mereka benar-benar jadi guru saya gitu. Kalau orang bilang, "Oh, guru berkebutuhan khusus tuh pasti sabar-sabar," gitu. Justru saya baru tahu setelah masuk sini saya itu tidak sabar. Gitu, maksudnya ketika menghadapi mereka gitu ya. Satu pengalaman saya gitu ya, ada anak yang memang waktu itu sulit gitu ya, sulit gitu, dalam hal, eee, dia untuk mengelola emosi gitu, untuk patuh, untuk taat sama sama guru gitu ya. Itu benar-benar pengalaman gitu, harus yang kita, apa ya, istilahnya kayak orang berantem gitu ya, maksudnya ayolah dalam apa, sebagai guru gitu ya, dalam hati kita tuh pengen, kamu belajarlah taat supaya kita tuh bukan mau kamu itu jadi jelek, kamu tuh biar jadi bagus gitu, tapi dia merasa kayak, ya mungkin dia mengganggu rutinitas saya gitu kan, yang dulu saya nggak pernah disuruh-suruh atau misalnya harus ngikutin aturan seperti ABCD gitu, kok sekarang disuruh-suruh gitu kan. Ya itu sempet kayak, apa ya, istilahnya kayak berantem gitu ya. Tapi pada akhirnya gitu ya, saya belajar gitu melihat bahwa, eee, apa ya, kita sebenarnya juga adalah orang-orang yang sulit seperti mereka gitu ya. Kita juga sering kok melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Sering kalau udah, berbuat A gitu salah masih diulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi, sebenarnya sama gitu, dan itu jadi, apa ya, saya belajar, oh kalau saya gitu maksudnya selama ini diberi kesabaran gitu ya, maksudnya bukan, saya melakukan salah, tetapi kayak ya mungkin orang lain atau mungkin, apa ya, Tuhan itu sabar banget loh sama saya yang selalu berbuat salah gitu. Kenapa saya nggak bisa sabar sih sama anak ini gitu, maksudnya kenapa pendek banget sih kesabaran saya untuk anak ini, padahal saya ini juga udah dikasih, apa ya, dikasih, apa ya, waktu yang panjang gitu ya untuk saya berubah gitu ya, itulah. Jadi kayak belajar, ya, untuk berubah itu membutuhkan proses gitu, dan setiap anak punya fase, apa ya, punya proses yang berbeda-beda gitu, punya waktu yang berbeda-beda gitu, dan ya saya jadi lihat diri saya, oh ya saya juga punya waktu kok untuk berubah itu berbeda-beda, kadang bisa cepat, kadang bisa lama gitu kan. Jadi ya itu belajar untuk namanya kesabaran itu diprosesin. Jadi guru kesabaran saya, dan saya percaya sih maksudnya, kadang orang berpikir gitu ya, untuk apa sih anak-anak ini dilahirkan gitu kan, itu nyusahin orang tua gitu kan, udah nanti kalau sekolah itu biayanya juga banyak, belum lagi harus terapi ini itu, belum lagi makanannya harus khusus gitu kan. Tetapi ya itulah, maksudnya mereka adalah sebenarnya anak-anak atau orang-orang yang ditempatkan Tuhan gitu untuk jadi guru kita gitu, untuk kita juga belajar gitu. Maksudnya ketika Tuhan ciptakan mereka itu, mereka bukan sembarangan gitu. Mereka memang ditempatkan di dekat kita untuk apa? Untuk membentuk kita, karakter kita gitu kan. Untuk bisa lebih sabar gitu, untuk kita juga bisa melihat, oh yang tadinya saya cuek-cuek gitu, untuk jadi bisa lihat detail-detail di kehidupan orang lain tuh, oh ternyata seperti ini gitu. Nah itu sih. Jadi jangan, apa ya, anggap remeh mereka, tapi justru ketika ada mereka di sekitar kita, kita tuh bisa belajar, apa ya, memperluas hati kita, memperluas pikiran kita, gitu. Ya. Pengalaman yang luar biasa dan sangat memberkati. Nah, kalau mendengar tadi bagaimana Nia bersemangat sekali ini ya menceritakan pengalamannya dan tadi berbagi semua pengetahuan dan pelayanan bersama anak berkebutuhan khusus, dan itu masih berlanjut sampai sekarang, dan tadi katanya masih mungkin akan berlanjut lagi karena kerinduannya dari dalam hati ya, dan Tuhan taruh. Ini bisa sharing tidak ke kita semua yang lagi menyaksikan ataupun yang mendengarkan, apa satu atau mungkin beberapa hal yang selama ini Nia pegang yang membuat Nia tuh sampai sekarang itu kuat gitu ya, kuat untuk dan sukacita untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus dan terus
passion-nya terus ada di dalam. Itu maksudnya satu atau dua hal, entah itu cara pandang ataupun keyakinannya yang akhirnya membuatnya tuh kuat dengan panggilan ini sampai sekarang. Oke. Kalau tentang hal itu, saya saya bisa sharingkan, mungkin ini dari sudut pandang iman yang saya percaya ya gitu ya. Jadi waktu saya pertama kali di sini gitu ya, apa yang membuat saya datang ini adalah bagaimana saya bisa mengenalkan Tuhan ke mereka gitu ya, mengenalkan iman ke mereka. Itu hal yang sulit gitu, karena iman itu kan kayaknya itu sebuah konsep gitu ya, yang nggak real gitu. Kalau tadi saya bilang kan kalau mengajar mereka itu harus real gitu, terus ya terus realnya kayak apa gitu ya. Itu tadi awalnya saya nggak tahu juga harus seperti apa gitu, tapi ternyata saya lihat gitu ya, bahwa mengajarkan tentang Tuhan ke mereka itu ya dengan keseharian kita gitu ya, bukan hanya mungkin cerita-cerita gitu ya tentang Tuhan atau apa gitu, enggak, tapi adalah dengan keseharian kita gitu. Dan apa yang mendorong saya untuk terus di sini itu ya itu sih, kalau memang saya diberikan istilahnya dorongan gitu, diberikan panggilan untuk ke tempat ini, kenapa nggak dikerjakan gitu. Kalau misalnya saya sudah dikasih panggilan ini dan saya nggak menolak gitu ya untuk mengerjakannya, lalu siapa yang mau mengenalkan Tuhan ke mereka gitu? Siapa yang uh, nantinya akan mengajar mereka gitu kan? Ya kita nggak semua dari kita itu memang dipanggil ke situ gitu. Ketika kita sudah dipanggil ke situ, ya terjunlah ke situ gitu. Maksudnya ya emang itu porsi bagianmu untuk kamu kerjakan gitu. Jadi sampai sekarang ya itulah yang terus saya pegang gitu. Kalau dari awal saya udah diyakinkan untuk terjun ke sini, ya kerjakanlah itu sampai nanti akhirnya ya entah kapan, nggak tahu, apakah mungkin suatu saat ternyata akhirnya udah ditutup nih, kamu nggak bisa pelayanan lagi di sini, ya udah memang itu yang harus dijalani seperti itu, ya sudah gitu. Tapi selama masih dipercayakan apa yang diberikan saat ini di depan mata, ya dikerjakanlah itu dengan setia gitu. Amin, amin. Luar biasa. Semakin menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Dan jadi berkat juga bagi anak-anak yang Nia layani bersama guru-guru di sana. Nah, ini kayaknya daftar pertanyaan saya sebenarnya udah habis nih. Ya, masih ada pertanyaan lagi tapi. Pertanyaan lagi, mungkin akan jadi ke selanjutnya ya, bisa saya diundang lagi kan untuk membicarakan yang lebih detail lagi atau lebih spesifik lagi. Nah, mungkin untuk sebelum akhir dari ngobrol kita ini, tadi kita sudah dengar semua hal dari ini juga, mungkin di akhir berikan pesan gitu ya di semua yang mendengarkan, itu baik mungkin bisa untuk orang tua atau mungkin kami yang awam tentang anak berkebutuhan khusus, satu atau dua pesan supaya bisa kami ingat gitu ya ketika nanti suatu saat bertemu gitu. Tadi kan banyak nih informasinya, tapi mungkin ada satu dua hal yang penting yang Nia mau kalian harus ingat ini ketika ketemu, atau kalian harus punya pandangan yang ini gitu. Bisa diulang yang tadi juga boleh atau bisa ditekankan lagi sehingga kita tuh bisa makin ingat gitu dan nggak lupa gitu kan. Kalau ngajar kan biasanya nih ya, kalau guru ngajar kan di awal dan di akhir tuh penting ya. Apalagi gitu dan dilakukan gitu dari Nia. Oke. Ya. Mungkin kita bisa ini ya, setiap anak berkebutuhan khusus itu bukan diciptakan lebih rendah dari kita gitu ya. Mereka adalah sama gitu seperti kita, hanya memiliki cara-cara yang berbeda dengan kita gitu ya. Jadi hargai setiap mereka, dan sekecil apapun potensi yang ada
di dalam mereka itu juga berharga gitu. Jadi jangan itu dibiarkan saja, tetapi meskipun kecil tapi galilah dan kembangkanlah potensi mereka itu. Gitu. Ya semampu mereka, nggak harus sesuai ekspektasi kita, tapi semaksimal mungkin yang mereka bisa capai. Gitu. Ini kalau ada penonton nih saya langsung tepuk tangan nih ya. Lagi pandemi Meriah. jadi nggak ada penonton di sini. Ini kayaknya 1 juta nih yang nonton karena topiknya menarik gitu ya. Dan itu mungkin akan menjadi akhir dari obrolan kita dan semoga menjadi kekuatan dan pengingat bagi kita semua yang semua yang lagi mendengarkan, yang lagi menyaksikan dimanapun berada. Mari kita mengenal dan mencintai anak berkebutuhan khusus seperti tema kita hari ini. Mungkin sampai di sini ya obrolan kita. Nia yang lagi mendengarkan ataupun yang menyaksikan jangan sedih, nanti kita akan kembali lagi ya dengan bintang tamu dan narasumber yang makin luar biasa dengan tema yang makin luar biasa. Bisa saja juga nanti Nia saat akan diundang lagi. Bersedia ya kalau diundang lagi ya. Iya, saya bersedia. Jadi supaya jangan ketinggalan ya dengan tema menarik bahkan narasumber yang punya banyak berkat pelayanan ataupun pengalaman yang bisa dibagikan. Jangan lupa di channel ini bisa di subscribe ya supaya bisa mengikuti topik-topik yang terbaru ataupun juga bisa memberikan semua yang mendengarkan atau menyaksikan bisa berikan saran gitu. Oh mau bintang tamunya atau narasumbernya siapa yang mungkin diketahui sehingga bisa dihubungi gitu ya dan kita semua bisa makin kaya nih dengan pengetahuan dan apa yang harus kita lakukan. Dan ada banyak ya selain di YouTube, ada juga di podcast di Anchor.fm, ada juga yang di Google, ada juga di Spotify. Jadi banyak cara nih bisa nonton video, bisa dengar gitu. Supaya berkat ini tidak selesai sampai di sini, tapi bisa tetap. Begitu ya. Itu saja. Terima kasih Nia sudah berbagi hari ini, sudah berbagi pengalaman, pelayanan, bahkan tadi prinsip-prinsip yang benar yang harus kita semua pegang. Gitu. Itu saja. Sampai bertemu Ibu Nia Terima dan semua. kasih juga. Ya, sama-sama. Lagi di episode selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Ya.